biasanya buat migrain kronis tuh. Oke, migrain itu berarti sakit kepala? Sakit kepala sebelah yang kronis. Biasanya kalau kita kerjain botox untuk ngurangin jerawat, apakah sama dosisnya segala macam itu sama nggak dokter Adrian untuk biasa yang kita kerjain untuk kerutan? Untuk dosisnya itu berbeda-beda ya, jadi tidak dilakukan penyuntikan seperti wajah seperti biasanya, tapi kita menggunakan mesogan. Nah dengan mesogan ini kita bisa spesifik ya dokter Adrian ya? Spesifik. Ada efek lain nih, biasanya kalau kita udah menyuntikkan untuk penurunan kelenjar minyak, biasanya tuh pasien juga pori-porinya mengecil. Jadi kalau teman-teman nih yang punya masalah kedutan pada wajah itu bisa kita bantu dengan botox. Bisa banget. Otomatis kita suntikin botox di situ, mengecilkan ototnya, pasti lebih ramping. Oke, ini yang paling menarik ya dok, breast lifting, keringat atau yang kita sebut dengan hiperhidrosis. Bisa keringat di ketiak, selangkangan, tangan, kaki, itu bisa kita bantu dengan botox. Nah, yang biasa teman-teman dengar kan botox itu efektif untuk menghilangkan kerutan pada wajah, ya kan? Atau juga meniruskan wajah. Nah, ternyata botox itu lebih banyak indikasinya, not just that too, tapi ada banyak indikasi-indikasi lain yang mungkin kalian nggak tahu dan belum pernah dengar ya, dokter Adrian? Nah, bisa untuk apa aja botox itu? Oke, sebelumnya itu kita harus tahu dulu botox itu botulinum toksin, di mana toksinnya itu dilemahkan dari bakteri Clostridium. Nah, botox ini udah dari sejak lama. Jadi sebenarnya fungsi botox itu sendiri sebenarnya banyak sekali, bisa selain untuk wajah. Dan itu banyak kita kerjain di klinik ya, dokter Betul, Adrian? banyak sekali. Yang paling mungkin orang nggak tahu ternyata botox bisa dibuat apa tuh apa? Oke, botox yang paling banyak orang yang nggak tahu itu biasanya buat migrain kronis tuh. Oke, migrain itu berarti sakit kepala? Sakit kepala sebelah yang kronis. Jadi migrain kronis itu sendiri bisa kita suntikin dengan botox di beberapa titik wajah dan bagian kepala. Oke, itu jadi biasanya kalau pasien datang sakit kepala, migrain, dan ini kita harus rule out ya other potential causes of sakit kepala itu. Karena kan biasanya kadang-kadang sakit kepala tuh ada banyak alasan-alasan lain yang mungkin lebih sinister seperti tumor pada otak dan sebagainya. Nah itu harus kita rule out dulu. Kalau memang tidak ada masalah-masalah lain, itu biasanya bisa kita bantu dengan botox. Itu biasanya suntiknya di mana aja tuh dokter Adrian? Oke, untuk migrain kronis itu sendiri suntiknya ada di bagian muskul frontalisnya, otomatis dahinya. Lalu ada di korugatornya, ada di procerusnya. Jadi ini sebenarnya mirip ya dengan yang kayak biasa kita suntik untuk tuh mirip. Cuman ada beberapa bagian yang mungkin jarang dilakukan. Itu di bagian temporal, bagian oksipitalnya, dan trapesiusnya bagian belakang punggung. Oke, di punggungnya juga dikerjakan. Jadi itu bisa membantu migrain. Selain dari migrain atau sakit kepala, apalagi indikasi botox lainnya? Oke, untuk indikasi botox lainnya lagi itu bisa kita lakukan acne tox atau hydrotox. Jadi botox untuk mengurangi jerawat, itu mungkin banyak teman-teman yang baru dengar gimana sebenarnya cara kerjanya. Kenapa botox bisa mengurangi jerawat? Oke, jadi botox itu juga berfungsi untuk mengurangi jerawat karena awal mulanya jerawat itu kan dari wajah yang berminyak yang berlebihan. Jadi botox itu kerjanya bisa menekan kelenjar minyaknya itu. Dengan cara apa? Jadi kita menyuntikkan di daerah yang berminyak itu dan dia memblok saraf yang memberikan signal untuk terjadi kelenjar minyak. Nah biasanya kalau kita kerjain botox untuk ngurangin jerawat, apakah sama dosisnya segala macam itu sama nggak dokter Adrian untuk biasa yang kita kerjain untuk kerutan? Untuk dosisnya itu berbeda-beda ya. Jadi kalau untuk mengurangi kelenjar minyak itu kita tidak dilakukan penyuntikan seperti wajah seperti biasanya, tapi kita menggunakan mesogan. Jadi mesogan ini kita udah racik botoxnya itu sesuai dengan racikan khusus dan kita suntikin dengan mesogan ke setiap daerah wajah. Jadi biasanya itu racikan dokter Adrian maksud ini kita dilusi ya. Jadi botoxnya itu yang biasanya lebih high concentrated kita buat jadi diluted, jadi lebih low concentrated lalu disuntikannya juga dengan mesogan. Bedanya suntikin mesogan dengan penyuntikan biasa, kalau penyuntikan biasa itu kan per dosisnya itu biasanya cukup tinggi yang kita suntikan. Nah dengan mesogan ini kita bisa spesifik ya dokter Adrian ya. Dengan very micro dose, jadi yang masuk ke kulitnya itu nggak terlalu banyak. Jadi wajahnya pun walaupun disuntikin botox tidak akan terlihat kaku, tapi kelenjar minyaknya akan berkurang. Ada efek lain nih, biasanya kalau kita udah menyuntikkan untuk penurunan kelenjar minyak, biasanya tuh pasien juga pori-porinya mengecil. Yes, pori-porinya juga ikutan mengecil, otomatis kelenjar minyaknya itu nggak keluar dari wajah. Jadi kalau teman-teman yang ada masalah dengan kelenjar minyak yang hiperaktif, yang banyak jerawat dan pori-pori besar, this is one of treatment yang bisa kalian pertimbangkan untuk membantu hal tersebut. Nah selain itu bisa untuk apa lagi?
Oke, botox itu untuk bisa sindrom gejala seperti blepharospasm. Oke. What is that blepharospasm? Itu kayak gimana? Blepharospasm itu sendiri ada kedutan pada daerah tertentu. Iya. Jadi kalau teman-teman nih yang punya masalah kedutan pada wajah, ya mungkin ada teman, kerabat atau saudara yang suka kedut-kedutan sendiri wajahnya, kadang di satu sisi, kadang di dua sisi, itu bisa kita bantu dengan botox. Yes, bisa banget. Tapi sebelum kita botox, ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Karena hal ini biasanya terjadi kalau teman-teman itu punya kedutan pada wajah, itu terjadi kontak ya. Jadi di dalamnya itu di mana syaraf itu lewat, ada pembuluh darahnya itu ada kontak. Jadi pembuluh darahnya ini tuh nyundut-nyundut syarafnya sehingga syaraf tersebut menyebabkan kedutan pada wajah. Nah, biasanya memang ini hal yang boleh kita anggap tidak berbahaya, tapi mengganggu secara tampilan, secara kosmetik itu mengganggu karena memberi kedutan pada wajah. Tapi harus kita pastikan tidak ada alasan medis lainnya ya, Dokter. Yes, kita pastikan itu dengan cara MRI atau MRA. Yes, Jadi itu biasanya dikerjain sama dokter syaraf. Betul. Ya, kalian pergi ke dokter syaraf untuk memastikan kalau memang tidak ada masalah lain yang menyebabkan kedutan ini. Karena memang kadang-kadang tuh ada penyebab-penyebab lain yang bisa menyebabkan kedutan, seperti tumor dan sebagainya. Jadi harus kita pastikan tidak ada penyebab-penyebab tersebut dan memang itu biasanya hanya masalah pembuluh darah yang bersentuhan dengan syaraf. In this case, biasanya solusi permanennya itu bisa dibedah oleh dokter bedah syaraf ya. Jadi bedahnya itu diganjel. Iya, diganjel. Jadi pembuluh darah yang lewat syaraf ini diganjel memberikan solusi yang permanen. Tapi kan banyak nih pasien yang nggak siap untuk melakukan prosedur operasi tersebut. Nah, apa yang bisa dilakukan, Dokter Adrian? Oke, jika pasien banyak yang nggak siap untuk melakukan prosedur seperti itu kan lumayan cukup operasi besar ya dok ya. Jadi lebih baik kita lakukan botox. Itu bisa tapi tidak permanen. Seperti wajah kita bisa lakukan botox tapi 4 bulan, 5 bulan sekali diulang terus ya dok ya. Harus diulang kembali. Yes. Nah, ini penyuntikannya biasa dikerjakan di sisi tersebut. Jadi kalau misalnya dia kedutannya di sisi kanan, kita bisa kerjakan di sisi kanan. Kalau terjadi di sisi kanan dan kiri, keduanya bisa kita berikan. Dosisnya pun diatur sesuai dari intensitas kedutan yang terjadi. Pada umumnya biasanya kalau kedutannya di satu sisi, itu disebabkan oleh alasan yang tadi yang saya sebutkan. Jadi pembuluh darahnya itu berdampingan dengan syaraf. Jadi nyenggol-nyenggol syarafnya menyebabkan kedutan. Tapi kalau kedutannya itu biasanya ada di kanan atau di kiri, itu kita harus lebih berhati-hati. Takutnya ada alasan-alasan lain yang lebih berbahaya yang menyebabkan kedutan tersebut. Yang lain bisa untuk apa lagi botox? Yang mungkin teman-teman nggak tahu nih, botox ternyata bisa untuk... Yang lain lagi juga bisa untuk body shaping. Yes. Dimana nanti biasanya kan kalau pada pria pengennya ada ini ya bidang ya dok ya. Tapi kalau pada wanita dia pengen rada rendahan dikit biar kelihatan lebih feminim, lebih proporsional, kita bisa suntikan di bagian trapesiusnya, otot trapesiusnya. Ini biasanya ini perempuan-perempuan yang mau wedding, ya, yang mau pernikahan, lalu mereka mau menggunakan dress yang low cut, they want to show off their neck, their collarbone. Itu salah satu hal yang bisa dikerjakan untuk giving that elegant silhouette, itu adalah dengan mengecilkan otot bahu atau otot trapesius. Nah, itu bisa kita kerjakan dengan botox. Itu disuntikannya berapa banyak dan disuntikannya di mana? Oke, disuntikannya otomatis di otot trapesiusnya. Di mana otot trapesiusnya ada di sekitar bahu sampai belakang. Dia lumayan besar ya otot trapesius itu. Jadi nanti setelah disuntikan nanti efeknya itu biar kelihatan badannya tuh lebih slim gitu slim, ya. Yes. Nah, biasanya kalau kalian punya acara, ini harus dikerjakan minimal 1 bulan sebelum acara karena butuh waktu 1 bulan sebelum obat tersebut bekerja. Selain dari otot trapesius, banyak otot-otot lain pada tubuh yang bisa kita modifikasi juga dengan botox, seperti di lengan. Itu kita bisa mengecilkan otot bicep atau tricepnya. Kalau laki-laki pengennya besar ya bicepnya ya dok. Kalau laki-laki yang nonton kayak bicep triceps kan mau dibesarin. Tapi kadang-kadang ada perempuan yang keluhan, aduh tangannya gede gitu ya, tangan saya mau dibuat lebih kecil. Nah, itu juga bisa kita bantu dengan botox. Kalau memang masalahnya itu adalah besar di otot. Kalau masalahnya besar di lemak, that's for another discussion ya. Jadi lemaknya itu yang harus kita tangani. Cuman sangat ngebantu jika kamu udah kelihatannya besar nih lengan kamu nih, lemaknya otomatis kita suntikin botox di situ, mengecilkan ototnya pasti lebih ramping, tapi lemaknya tetap ada. Itu kasus lain kalau misalkan mau injek lemaknya ya. Jadi selain dari badan ini, trapesius, biceps, triceps, ada bagian lain pada tubuh yang bisa kita kerjakan? Oke. Yang paling sering itu yang banyak keluhan pada wanita itu betis saya seperti pohon kelapa gitu loh. Oke. Jadi banyak perempuan yang mau betis yang lebih slim. Slim. Dan banyak yang nggak ngerti ternyata betis juga bisa dibotox. Yes.
Tapi balik lagi tidak permanen, harus dilakukan pengulangan. Jadi sekali kamu lakukan suntikan itu pasti hasilnya kelihatan ya dok ya. Hasilnya kelihatan, lalu biasanya diulang lagi 4 sampai 6 bulan lagi. One word of caution, pada saat kita treat otot betis menjadi lebih kecil, pada saat kalian jalan, itu kemampuan untuk berjalan dan self-balancing-nya itu berkurang. Yes, betul. Ya, jadi ini harus diperhatikan, apalagi betisnya udah kecil, terus mau jalan dengan heels, nah itu harus di-retrain ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau mengecilkan betis dan suka pakai heels, ini satu hal yang butuh diperhatikan. Pada saat kita memberikan dosis juga nggak bisa terlalu besar all at once, karena itu bisa membuat kemampuan berjalannya jadi berkurang. Jadi biasanya itu kita kerjanya pelan-pelan, kalian biasakan diri, latihan jalan dengan heels, tanpa heels, lalu udah lebih baik dalam 3-4 bulan kemudian kita kerjakan lagi dengan dosis selanjutnya. Biasanya dilakukan dari dosis terkecil dulu dok ya. Jadi biar orangnya terbiasa untuk posisi keadaan betis yang lebih ramping. Soalnya kan ototnya kita rilekskan di situ. Ada hal lain nggak yang mungkin teman-teman belum tahu, apalagi yang bisa dikerjakan? Oke, ini yang paling menarik dok, breast lifting. You can lift your breast with Botox. Jadi gimana tuh cara kerjanya? Oke, dengan Botox, breastnya itu bisa bukan lebih besar ya, tapi terlihat lebih besar. Karena kita suntikin Botox itu di bagian bawah payudara ya dok ya, which is itu musculus pectoralis minor. Dimana setelah disuntikin musculus pectoralis minornya itu jadi relax. Otomatis otot lainnya itu berkompensasi untuk nopang yang relax ini. Jadi kencang, dia bahunya ketarik ke belakang. Oke, jadi otomatis payudara jadi lifting. Jadi bukan bikin besar, bukan kita taruh silikon atau apa, tapi terlihat besar dan terlihat lebih proporsional ya dok ya. Oke, selain itu ada satu indikasi lagi yang belum kita bicarakan, yang mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang udah pernah kerjain, ada beberapa yang belum, ada beberapa yang baru tahu, oh ternyata bisa untuk itu. Itu apa? Keringat atau yang kita sebut dengan hiperhidrosis. Nah itu keringat kan biasanya pada pasien-pasien atau orang-orang tuh bisa keringat di ketiak, selangkangan, tangan, kaki. Itu bisa kita bantu dengan Botox. Sedangkan pada awal mulanya itu Botox sebenarnya buat itu dok. Oh gitu? Yes, buat keringat sebelum makin berkembangnya zaman buat kerutan, buat ngecilin segala macam sesuatu. Tapi awal mulanya ada buat hiperhidrosis. Jadi kalian nggak perlu bahaya nggak ya? Iya. Orang kan suka berasa ya, disuntikin botox di ketiak, suntikin botox di tangan atau di telapak kaki itu berbahaya atau tidak. Ternyata ini udah lazim dan sangat umum ya dikerjakan ya. Yes. Jadi botox itu sendiri juga udah diakui oleh FDA dok ya. FDA itu seperti kayak BPOM, mungkin BPOM di Indonesia. Cuman FDA lebih lengkap, kayak kita bisa bereksperimen sana, bereksperimen dulu sampai ketemu hasil yang tepat baru diakui oleh FDA. Jadi Botox ini sebenarnya so far aman ya dok ya. Kalau untuk ketiak itu sendiri atau buat yang berkeringat itu bisa kita suntikin daerah-daerah tertentu, tangan, kaki, ketiak yang paling sering sih dok. Terutama kalau perempuan yang suka pakai gaun atau baju yang tight fitted, lalu banyak keringetan, itu kan suka kelihatan basah gitu ya, basah ketiaknya. Nah hal ini bisa membantu. Karena dia membantu keringat, dia juga bisa membantu body odor atau bau badan yang kurang sedap. Biasanya pada orang keringat itu bau badannya lumayan ya dok ya. Jadi Botox ini can really help you socially. Dibanding harus pakai deodoran dok. Not just to make your face look good, but your body looks good and also you smell good. Nah, jadi itu adalah indikasi-indikasi yang mungkin tidak lazim untuk Botox, tapi bisa kita kerjakan. Jadi Botox does not only make your face look good, it makes your body look good, it can even make you smell good. Jadi kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar Botox atau indikasi-indikasi yang kita bicarakan tadi, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini, akan dijawab oleh saya dan Dr. Adrian. Thank you for watching. Thank you.